Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mewakili wihara dan tim doa mengucapkan ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhumah. Ditinggal kematian orang tua yang pernah berkumpul sekian lama, sekian puluh tahun, tidaklah gampang mengikhlaskan dan merelakan. Di saat kita melayat, memberi nasihat kepada orang lain untuk tabah, itu mungkin bisa kita lancar di saat berbicara. Namun ketika yang terjadi pada keluarga kita sendiri, yang terjadi anggota keluarga kita sendiri, tidak gampang melupakan, merelakannya, karena sudah membentuk kemelekatan dalam pikiran, dalam batin kita. Namun apabila keluarga tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai, Sang Buddha pernah berpesan, sia-sia engkau meratapi yang mati tidak pernah akan hidup kembali. Diratapi dengan cara apapun, ditangisi berapa lama pun, orang yang sudah mati tidak pernah akan hidup kembali. Yang hidup apabila tidak menjaga diri, meratapi terus, mengalami kesedihan terus, justru akan ikut mati, tidak bisa merubah. Jadi pesan Sang Buddha ini berlaku universal dan perlu dimengerti. Ditinggal kematian seorang ibu, seorang mama, bukan saja terjadi hari ini pada keluarga Anda, keluarga-keluarga yang lain dari zaman dulu, saat ini maupun yang akan datang. Anggota keluarga kita, orang-orang yang kita cintai satu persatu akan mengalami kematian. Sang Buddha mengatakan siapapun yang pernah dilahirkan, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, pasti akan mengalami kematian. Setiap orang yang pernah dilahirkan harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, ketidakabadian. Ini terjadi dalam keluarga dan juga kita semua. Sebagai wujud bakti dan hormat kepada orang tua kita yang telah tiada. Kalau semasa hidup pasti pernah mengajak orang tua rekreasi, membelikan makanan, pakaian, sebagai wujud bakti kepada orang tua kita. Dengan meninggalnya orang tua Anda bukan berarti orang tua sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyatakan bakti dan hormat. Kalau semasa orang tua kita hidup, bisa ikut merawat fisiknya, raganya, badan jasmaninya. Setelah orang tua kita meninggal, anak-anak bisa merawat sukmanya atau arwahnya. Di kalangan umat Buddha, merawat sukma atau arwah dengan istilah pelimpahan jasa atau mendoakan. Yakinlah kebaikan-kebaikan yang Anda perbuat dengan pikiran, ucapan, dan tindakan itu akan mengkondisikan arwah yang telah tiada, arwah mama Anda memiliki perasaan bahagia. Perasaan bahagia yang diciptakan oleh dirinya sendiri itulah yang akan mengkondisikan mamah untuk terlahir di alam bahagia. Jadi membuat surga dan neraka bagi orang tua kita sebetulnya gampang, ya, mudah. Namun tidak jarang orang tidak mengerti. Apabila nanti sepeninggal mamah orang tua Anda tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan, itu adalah satu bakti yang tinggi kepada orang yang telah tiada. Dan juga sebagai bakti dan hormat secara tradisi di depan altar diberi sajian makanan-makanan itu. Makanan-makanan itu memang tidak berkurang sedikit pun. Namun kenapa tetap dilakukan, tetap dilaksanakan dalam tradisi? Makanan-makanan sebagai alat bantu yang hidup kepada yang mati. Semakin sering disimpatiki yang hidup, yang meninggal akan mengkondisikan perasaan bahagia. Perasaan bahagia itulah yang akan menciptakan, mengkondisikan untuk terlahir di alam bahagia. Dan juga di atas peti jenazah diberi bunga-bungaan, ya, dan bermacam-macam variasi-variasi. Di kalangan umat Buddha, bunga mempunyai makna khusus sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Sebuah pelajaran bagi yang meninggal maupun bagi kita semua. Kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak kekal. Kita pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Maka saya berpesan,
Tidak perlu dicemaskan, dikhawatirkan. Pasti semasa kehidupan beliau di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, telah melakukan kebaikan-kebaikan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Itulah yang akan menemani mamah Anda menuju alam-alam yang lain. Dan pada kesempatan ini sampai besok kita akan bersama-sama mohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam tekad dan janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagianya. Semoga dengan kekuatan keyakinan, dengan kekuatan kebajikan yang dimiliki oleh beliau dan dorongan doa dan pelimpahan jasa dari yang hadir maupun yang tidak hadir, apa yang menjadi harapan keluarga, mamah Anda segera menempati alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga besar segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhumah, semoga jalan yang kau lalui terang dan lapang, dan keluarga segera bisa menerima kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.